Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang semuanya. Waalaikumsalam. Semoga kabarnya baik walau hari ini agak terik ya. Hari ini saya, Disi Nur Yulianti, peserta Latsar Kabupaten Ciamis Angkatan 3 Kelompok 3, akan memandu sebuah diskusi mengenai mewujudkan smart governance. Ini adalah sebagai bentuk adaptasi pemerintahan dalam menghadapi kemajuan zaman dan kemajuan teknologi gitu. Namun dalam mewujudkannya tentu tidak mudah, tentu ditemukan masalah dan tantangan-tantangan begitu ya. Seperti halnya yang terjadi di pemerintah Kabupaten Ciamis. Saat ini saya sudah bersama 4 narasumber yang akan menyampaikan isu-isu terkait mewujudkan smart governance tersebut. Ya, sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu ya dengan narasumber kita. Yang pertama, ladies first, Teh Syifa, silahkan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Teh Disi. Perkenalkan, halo semuanya. Nama saya Syifa Khairunisa. Jabatan saya sebagai medik veteriner ahli pertama di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis. Oke, Teh Syifa, dokter hewan ya Teh Syifa ya. Betul, Teh. Terima kasih Teh Syifa. Selanjutnya, narasumber yang kedua, siapa ya? Kang Panji. Silakan Kang Panji, perkenalkan diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi saya wabarakatuh. Panji Yuga Rahayu, unit kerja penempatan di Sekretariat Daerah bagian organisasi. Oke, berat juga ya pekerjaannya. Oke, Lumayan terima berat. kasih Kang Panji. Selanjutnya ada Kang Ahfaz. Silakan Kang Ahfaz. Jadi, perkenalkan saya Ahfaz Fauzi Nurul Najib. Saat ini jabatan sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis. Oke, berarti ini ahlinya ya kalau dalam mewujudkan smart governance gitu bagian dari tugasnya Kang Ahfaz berarti ya. Ya, insya Allah Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya Kang Rizky. Silakan memperkenalkan diri. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Rizky Akbar Hidayat untuk unit penempatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP ya, sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi. Oke, sama-sama Kang Ahfaz berarti ya. Ya, Iya. Oke, cukup mungkin ya perkenalannya. Sekarang masuk ke diskusi. Kita apa ya? Kita sampaikan dulu rules untuk diskusinya. Yang pertama, penyampaian isu dari masing-masing narasumber. Kemudian setelah itu bisa ditanggapi atau diberikan solusi atau mungkin apa ya? Pokoknya sharing ya, sharing yang berhubungan dengan isu yang disampaikan tersebut begitu. Untuk yang pertama menyampaikan isu, mau siapa mungkin? Boleh saya dulu? Ya, Disi. silahkan Kang Afaz. Baik, terima kasih Teh Disi atas waktunya. Teman-teman semua, mohon izin menyampaikan isu yang ada saat ini, yang mana saat ini saya di Dinas Peternakan dan Perikanan, khususnya pada bidang produksi, prasarana, dan sarana peternakan. Yang mana bidang ini berkaitan dengan pengumpulan data, baik itu secara sensus, atau misalkan laporan dari para peternak gitu ya, atau laporan dari para petugas yang ditugaskan ke lapangan. Nah, namun isunya adalah bahwa laporan-laporan data tersebut masih dalam bentuk yang tercecer gitu ya. Bisa saja dalam bentuk chat WA, kemudian Iya, laporannya masih dalam bentuk Google Form gitu ya. Dan setiap unit, setiap bidang, baik itu data pakan, data produksinya, produksi pakan, produksi hewan gitu ya, itu masih tercecer. Sehingga manakala suatu saat dibutuhkan data tersebut, baik itu untuk laporan atau dibutuhkan oleh misalkan pemerintah Kabupaten Ciamis untuk mengidentifikasi sejauh mana sih sebaran atau misalkan data produksi peternakan di Kabupaten Ciamis. Baik itu iya, untuk kebutuhan MBG dan lain sebagainya, itu agak kesulitan sehingga lama gitu prosesnya pencariannya gitu ya. Maka dari isu tersebut, masalah-masalah tersebut,
Dampaknya apa? Akses data menjadi lambat, kemudian pengelolaan laporannya memakan waktu yang lebih lama, juga potensi kesalahan dan duplikasi data gitu ya. Iya, Nah, betul. oleh karena itu diperlukan solusi sistem yang mana menggabungkan seluruh data tersebut sehingga data mudah diakses dan cepat gitu ya. Nah, dari sini sebetulnya saya mencoba gitu ya merancang bagaimana sih solusinya. Nah, solusinya adalah mengumpulkan semua data tersebut digabungkan dalam suatu sistem yang mana sistem tersebut mudah diakses. Nah, sistemnya menggunakan aplikasi Android gitu ya. Yang mana Iya. aplikasi Android ini karena memang setiap orang memiliki smartphone gitu ya, sehingga mudah setiap orang untuk mengaksesnya. Dan datanya ada pada local storage, yang mana dengan local storage tersebut tidak lama untuk loadingnya gitu ya. Itu mungkin kalau dari saya isu dan rancangan solusinya seperti itu. Gitu. Terima kasih Teh. Oke. Iya. Oke. Silakan dari yang lain mungkin ada tanggapan atas isu yang disampaikan oleh Kang Ahmad. Silakan Kang Panji. Eh, Silakan. saya lebih ke memberikan saran ya. Tadi kan ingin eh, membuat aplikasi agar datanya tidak tercecer gitu. Kan tadi aplikasi yang disampaikan oleh Pak Aswad itu aplikasi berbasis Android ya. Bagaimana Betul. kalau aplikasinya berbasis web agar bisa diakses oleh semua platform gitu dan lebih murah kayak gitu. Kalau misalkan pasti ada kelebihan kekurangannya gitu ya, kelebihan kekurangannya. Untuk kelebihannya kalau berbasis web tidak perlu install di masing-masing device-nya gitu ya. Kalau berbasis web tinggal buka di Google Chrome, tinggal masukkan alamatnya. Nah, itu salah satu kelebihannya, tapi kekurangannya manakala misalkan eh, seorang tersebut atau misalkan ada kepala bidang atau masyarakat dia manapun gitu ya, sedang tidak terkoneksi internet misalkan. Nah, makanya kelebihan dari Android ini nanti dimanapun tanpa koneksi internet itu bisa diakses gitu ya, itu bisa diakses sehingga jika terkendala mati listrik ataupun mati internetnya itu bisa diakses. Itu salah satu kelebihannya gitu kan. Oke. Terima kasih Kang Ahmad. Bagaimana Kang Panji? Sudah cukup jawabannya? Ya, cukup, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Kang Afas yang telah memberikan pemaparan yang begitu menarik begitu ya mengenai isu, kemudian dampaknya dan juga memberikan solusi untuk mengatasi isu tersebut begitu ya. Terima kasih Kang Afas. Sama-sama Ya, Teh untuk Hedi. selanjutnya, oke, untuk selanjutnya yang akan memaparkan isunya siapa? Barangkali yang kedua. Boleh mungkin dari saya dulu ya. Oke. Mangga Kang Rizky. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Moderator ya. Mohon izin untuk menyampaikan kalau isu dari saya, berhubung saya ada di bidang pengelolaan data ya. Jadi isu yang saya angkat adalah terkait pengelolaan data, khususnya data perizinan non berusaha ya di DPMP-TSP Kabupaten Ciamis. Jadi isunya sekarang adalah khusus untuk data perizinan non berusaha itu kan sebenarnya didapatkan atau permohonannya itu diinput melalui aplikasi Simanis atau sistem informasi perizinan gitu ya, yang mana itu merupakan aplikasi internal DPMP-TSP ya. Nah, problemnya sekarang adalah data perizinan non berusaha tersebut sebenarnya kan ada di admin panel web DPMP-TSP. Tapi kenyataannya sekarang data yang ada di admin panel itu tidak memiliki eh, informasi tentang waktu pembuatannya gitu. Jadi kalau misalnya pemohon bikin permohonan itu tuh nggak ke capture gitu. At least di apa namanya di webnya tuh nggak ada gitu untuk informasi waktu kapan mereka melakukan permohonan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya tuh jadi kalau misalkan kita ingin mengkategorikan gitu ya data tersebut berdasarkan waktu pembuatannya gitu. Nah itu eh, jadi nggak bisa gitu kan. Kita misalnya pengen lihat nih, oh data yang di bulan, triwulan 1 misalnya. Kan karena tidak ada timestamp tersebut, kita jadi nggak bisa melihat data yang dibuat di triwulan 1 gitu. Kurang lebih itu sih kalau dampaknya ya. Untuk solusi yang nggak ada timestamp gimana? Nah,
Kalau misalnya nggak ada timestamp tuh sebenarnya permasalahannya juga ada dua ya. Jadi ada yang berdasarkan apa yang penyebabnya itu karena data tersebut emang ternyata nggak ada timestampnya, atau yang kedua nggak ditampilin gitu di webnya tuh untuk klasifikasi data berdasarkan waktunya. Nah, kalau yang pertama memang agak sulit ya untuk mencari solusinya. Artinya kita harus merombak ulang database-nya sehingga data-data yang ada tuh nantinya gitu, data-data baru yang masuk tuh akan punya timestamp gitu. Tapi kalau misalnya masalahnya yang kedua, yang mana dia sebenarnya di database-nya ada waktunya, tapi apa namanya di webnya tidak ditampilkan, itu kita bisa di API-nya sendiri ditampilkan atau dikonfigurasi ulang sehingga di webnya itu bisa ditampilkan datanya. Seperti itu kurang lebih rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Enggak dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kang Rizky. Pemaparannya cukup rinci ya. Masalah yang pertama hampir sama dengan masalah yang Kang Ahmad tadi ya. Jadi belum ada database yang terpusat begitu ya. Kemudian untuk dari Kang Rizky ada tambahan juga, tidak ada titi mangsa begitu ya dalam datanya. Jadi tidak dispesifikasi berdasarkan waktu, sehingga kadang kan permintaan itu ya dimintanya untuk per bulan Januari misalnya, per bulan Februari. Jadi susah, harus satu-satu dilihat begitu mungkin ya Kang Rizky ya. Ya, betul. Oke, menarik sekali. Selanjutnya silahkan, barangkali ada yang ingin menanggapi dari isunya Kang Rizky. Oke, silahkan Kang Afas. Baik, terima kasih Teh Disi, Kang Rizky. Menarik ya terkait isu tadi. Mungkin saya izin bertanya ya terkait dari sisi sistemnya gitu ya, sistem data tersebut. Tadi kan ada salah satu isu yang mana ingin menampilkan titik mangsa gitu ya, titik mangsa. Nah, bagaimana Kang Rizky gitu ya dalam mengubah, kalau misalkan memang dari sistem sebelumnya tidak ada titik mangsa, terkait dengan data yang lamanya. Apakah data yang lamanya ketika misalkan mau dirombak itu datanya aman, atau misalkan ketika dirombak dari awal itu hilang. Nah, seperti itu mungkin Kang. Terima kasih. Bagaimana Oke, solusi database-nya Oke, gitu. silahkan dijawab Kang Rizky. siap. Izin menjawab ya. Sebenarnya kalau untuk datanya sendiri yang sebelum-sebelumnya ya, jadi data yang sebelumnya sudah ada itu tidak akan hilang. Meskipun Hmm. misalnya database-nya ada sedikit perombakan ya. Cuma mungkin yang masih jadi problem adalah emang data sebelumnya tetap nggak ada timestamp-nya gitu. Tapi setidaknya data ke depannya setelah database-nya diperbaiki gitu ya, itu akan bisa diklasifikasikan berdasarkan timestamp. Kurang lebih seperti itu sih. Terima Oke. kasih Kang Rizky jawabannya. Bagaimana Kang Afas? Ada yang ditambahkan lagi? Untuk sistem tersebut, apakah sudah multi role gitu Kang Rizky ya? Jadi role-nya, kalau tadi saya kan ada role yang masyarakat gitu ya, ada yang role-nya pegawai gitu ya. Kalau yang sistem ini, role-nya multi role siapa saja, atau memang ada khusus operator yang bisa mengakses salah seorang saja gitu Kang? Atau gimana? Ya, baik. Untuk aksesnya sendiri ya, aksesnya sendiri sebenarnya multi role juga. Jadi kan di aplikasinya pemohon sebenarnya bisa melakukan permohonan sendiri gitu, nggak perlu ke kantor harus nyamperin operator atau front office gitu kan. Artinya sebagai pemohon bisa mempunyai user sendiri, tapi juga pada kenyataannya seringnya gitu kan kita emang pakai operator gitu. Dan khusus untuk data ini tentu untuk datanya sendiri kan pasti dikelola oleh admin atau operator gitu ya. Jadi nggak akan bisa dilihat oleh orang umum sebenarnya, kecuali emang permohonan untuk dirinya sendiri gitu kan. Gitu kurang lebih. Oke, cukup Kang Rizky Teh. Sudah cukup Kang Afas? Ya, cukup Teh. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang ingin menanggapi? Silahkan. Sudah cukup? Oke, Kang Rizky sudah cukup sepertinya. Terima kasih untuk pemaparannya, luar biasa sekali ya. Si Oke, Kang Rizky terima kasih. Iya, selanjutnya kepada siapa dulu? Teh Syifa dulu ya. Silakan Teh Syifa untuk memaparkan isunya. Baik, terima kasih Teh Disi. Izin teman-teman semua.
Untuk isu di lingkungan kerja saya, yang paling utama itu masih kurangnya informasi pemilik hewan atau peternak terkait keberadaan pusat kesehatan hewan di Ciamis, baik itu mulai dari jadwal buka sampai tutup, dan juga jadwal yang berdinas gitu, hari itu siapa saja. Kita ke narasumber yang terakhir, Kang Panji. Silakan Kang Panji untuk memaparkan isunya. Baik, terima kasih Bu Disi. Untuk isu di lingkungan kerja saya yaitu mengenai penilaian indeks reformasi birokrasi, yaitu rendahnya pemahaman mengenai eviden apa aja yang harus dipenuhi ataupun diupload pada aplikasi Surabi, karena penilaian indeks reformasi birokrasi itu dilaksanakan di aplikasi Surabi Pemprov Jabar. Nah, banyak OPD dan juga kecamatan, terutama kecamatan yang masih bingung nih apa aja eviden yang harus diupload untuk setiap indikator, karena eh, pelaksanaan indeks reformasi birokrasi tingkat kecamatan itu baru dilaksanakan pada tahun ini. Jadi masih banyak sekali kecamatan yang belum memahami mengenai eviden-evidennya. Dan untuk solusinya, sementara yang saya terpikir yaitu untuk membuat suatu katalog ataupun modul yang isinya itu adalah screenshot ataupun contoh eviden dari setiap indikator gitu, biar tiap OPD ataupun kecamatan itu tidak perlu bertanya ke masing-masing pengampu evaluatornya, misalkan mengenai indikator tindak lanjut span lapor, kan itu mereka harus bertanya ke Diskominfo. Nah, ketika udah ada modul, berarti kan mereka itu tidak perlu bertanya ke masing-masing evaluatornya gitu. Mungkin seperti itu isu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Kang Panji. Barangkali ada yang ingin menyampaikan tanggapan atau saran mungkin atau pertanyaan untuk Kang Panji, dipersilakan. Silakan Kang Rizky. Baik, terima kasih. Paling dari saya mau bertanya tentang bentuknya aja ya. Kalau untuk katalognya itu atau modulnya sendiri itu bentuknya seperti apa? Apakah eh, PDF atau misalnya nanti dibikin jadi suatu aplikasi interaktif atau seperti apa gitu? Terima kasih. Untuk modulnya sendiri itu berbentuk PDF, Pak. Berbentuk PDF yang nanti isinya screenshot contoh-contoh dari eviden masing-masing indikator. Oke, sudah Kang Panji jawabannya? Bagaimana Kang Rizky, cukup? Mungkin nanya lagi dikit. Berarti PDF-nya juga maksudnya di PDF tersebut ada semacam link atau misalnya apa ya, yang bisa misal nanti ada yang kayak tadi span lapor, ada dokumen tertentu gitu Ya. kan, ada formatnya misalnya, nah itu formatnya sendiri berarti bisa dibuka juga ya gitu, atau gimana? Ya, untuk yang evidennya membutuhkan banyak data ataupun banyak file, tentunya nanti ada link untuk menuju ke kumpulan eviden-eviden tersebut gitu. Jadi kalau yang evidennya cuma satu surat, cukup screenshotnya aja. Tapi kalau evidennya banyak, nanti disematkan link di PDF-nya. Oke, jadi langsung diupload begitu evidensinya begitu, Kang Panji? Ya, ya untuk contohnya. Oke, terima kasih Kang Panji. Masih ada lagi Kang Rizky? Sudah cukup, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang ingin disampaikan? Yang ingin menanggapi, Kang Afaz? Sudah cukup? Oke, pemaparan dari Kang Panji barusan merupakan pemaparan isu terakhir ya dalam diskusi ini, karena Kang Panji merupakan narasumber terakhir yang memaparkan isunya begitu. Kalau saya boleh tarik kesimpulan dari diskusi ini bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik atau digitalisasi dalam sistem pemerintahan itu sangat penting ya, bukan hanya untuk menyimpan data, maksudnya untuk keperluan instansi sendiri, tapi juga untuk pelayanan ke masyarakat begitu ya, agar menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan cepat begitu ya. Jadi memang
kita harus adaptif, harus mengikuti perkembangan teknologi begitu ya, agar semuanya bisa menjadi lebih mudah begitu ya, singkatnya. Oke, terima kasih kepada narasumber yang luar biasa atas diskusinya hari ini. Terima kasih Akang Teteh. Terima kasih atas atas sharing ilmunya. Terima kasih, sangat luar biasa sekali, sangat seru sekali hari ini. Oke, mungkin dicukupkan sekian saja ya. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber atas segala ilmu yang diberikan hari ini. Terima kasih juga untuk yang telah menyaksikan video diskusi ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.